Shalom adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, kita berjumpa kembali di sekolah minggu hari ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke berapa nih? 2 ya. Minggu pertama September. Minggu kemarin minggu terakhir Agustus. Aduh, kakak sampai lupa ya. Minggu hari ini adalah minggu pertama September. Ya cepet banget ya, sudah bulan September. Bentar lagi Desember. Ya, Desember apa tuh tandanya? Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Natal. Nah, minggu lalu kakak sudah kasih pengumuman tentang adik-adik ikuti sekolah minggu tepat pada waktunya di jam tayang di pukul 11:15 ya. Setelah ikuti ini baru adik-adik japri ya, WA ke HP kakak ya, menyatakan kalau adik-adik absen, adik-adik hadir ya. Nanti kakak akan lihat sampai Desember. Ada hadiah yang menanti loh bagi anak-anak yang taat dan setia mengikuti sekolah minggu. Ya, di jam tayang ya. Jangan di luar jam tayang. Kalau di luar jam tayang itu tidak masuk kategori. Ya, oke? Nah, kita akan mulai sekolah minggu ini dulu. Yuk, kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Buka mulutnya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kami mau mempersembahkan hati kami, tubuh kami, pikiran kami untuk ibadah sekolah minggu. Karena kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memelihara kami hingga saat ini. Kami akan mulai sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat memuji Tuhan adik-adik. Kakak harap kalian ceria ya. Selalu beri senyum. Di rumah senyum. Dengan papa mama senyum. Dengan adik kakak selalu senyum. Jangan marah-marah ya. Puji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan.
Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang
Halo adik-adik, sudah ya memuji Tuhannya? Sudah senang belum? Ada yang tadi marah-marah nggak? Pas dibangunin untuk sekolah minggu. Sudah ya, sudah bersuka cita. Memang ketika kita memuji Tuhan, hati kita pasti bersuka cita, ya. Adik-adik kalau mau bersuka cita, ikuti pujiannya. Mulutnya nyanyi, ikutin lagunya. Ya, jangan diem aja gitu. Jangan. Ya, nanti nggak tertular dari pujian itu. Yang menyanyikan itu kan juga anak-anak. Biar sukacita anak yang menyanyikan itu tertular kepada kita yang selagi sedih hatinya, ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lewat film yang akan adik-adik tonton. Tapi sebelumnya kakak mau evaluasi dulu sebentar. Minggu lalu adik-adik dengar cerita tentang apa? Nah, film apa? Film Samuel dipanggil Tuhan. Dia jawab nggak Samuel? Siapa yang manggil malam-malam? Coba kalau adik-adik dengar begitu. Tadi kira adik-adik ketakutan. Adik-adik pikir, kalian pikir itu makhluk halus. Setan, takut. Siapa yang masih takut setan? Tidak. Kita tidak boleh takut. Karena kita punya Yesus di dalam hati kita. Di dalam hidup kita, sekeliling kita ada Tuhan Yesus. Ada lagunya tuh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Makanya gak boleh takut ya adik-adik ya. Nah, Samuel dipanggil, Samuel. Wah, dia gak tahu tuh waktu itu kalau Tuhan itu bisa memanggil dia. Karena waktu itu dia belum diajari oleh Imam Eli tentang pengetahuan itu, karena Imam Eli ini merasa Samuel masih kecil. Ternyata Samuel dipanggil. Dia jawab kepada Imam Eli, ya Bapak. Kedua kali Samuel tetap nyamperin Imam Eli di kamarnya, ya Bapak. Sampai ketiga kali Imam Eli kaget, tahu dia akhirnya. Imam Eli bisa berpikir, Samuel, kalau kamu dipanggil lagi, nanti kamu jawab saja, ya Bapak, sebab aku ini mendengar. Artinya Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan Allah. Aku ini mendengar. Jadi Samuel dikasih tahu, itu yang manggil kamu Tuhan, bukan aku, Bapak Eli, tapi Tuhan di sorga. Nah, suaranya memanggil kamu. Hebat ya adik-adik, Tuhan di sorga memanggil kita, suaranya dekat kita. Artinya apa? Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Dia ada di atas, tapi dia bisa ada di kita. Dia memanggil kita. Ya, Samuel dipanggil. Samuel dengar-dengaran, Samuel taat. Sampai Samuel menjadi nabi. Dan Samuel diutus oleh Tuhan untuk memilih raja bagi bangsa Israel. Siapa nama rajanya? Saul. Ya, Saul raja pertama dari bangsa Israel. Nah adik-adik, bagaimana tuh? Samuel dengar-dengaran aja sama Tuhan. Yang mana ti Tuhan yang aku harus pilih jadi raja? Aku kan gak tahu. Nah, Samuel dituntun oleh Tuhan. Ya, karena dia adalah seorang nabi. Tuhan memilih Samuel untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayannya. Karena apa? Karena ibunya Samuel sudah bernasar. Nah, ini kembali lagi kepada janjinya ibunya Samuel. Itu siapa? Hana. Bahwa janji kepada Tuhan, nasar kepada Tuhan harus ditepati, nggak boleh ingkar janji. Akhirnya Ibu Hana memberikan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Akhirnya Samuel menjadi nabi. Samuel taat dan dengar-dengaran. Samuel memilih raja. Dan akhirnya Samuel dapat raja seperti yang Tuhan inginkan, Saul. Ya, Saul ini raja pertama dan dia diurapi. Puji Tuhan kita bisa melihat ya, kalau orang yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, itu pasti Tuhan tuntun.
Tuhan pimpin sampai dia melakukan kehendak Tuhan, dan dia pun pasti diberkati. Puji Tuhan. Mau adik-adik? Mau ya? Kali ini kita akan mendengar film yang lain ya. Kita akan mendengarkan sebuah film kakak beradik yang bersaudara. Puji Tuhan. Kita lihat ceritanya yuk. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan film rohani yang akan kami nonton sebentar. Tuhan, berikan kepada kami pengertian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seorang istri untuk Ishak. Kejadian 24. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya
dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Wah, gimana nih adik-adik? Sudah nonton? Siapa tuh? Ya, dari
bapak kita Abraham, ya. Ini sejarah ya, sejarah Bapak Abraham ya. Kan ada lagu ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Tetapi kali ini Abraham mempunyai anak cuma satu, yang satu lagi dua dari gundiknya ya, dari pembantunya si Sarah ya. Sebenarnya anak asli adalah satu, siapa namanya? Ishak ya, Ishak. Ishak ini dia mempunyai anak ya. Akhirnya Ishak menikah dengan siapa? Ribka istrinya. Ya, Ribka ini masih salah seorang saudaranya juga. Nah, Ribka ini akhirnya mempunyai anak berapa? 2. Nah, ternyata anaknya 2 ini bukan kakak beradik ya, tapi dia anak kembar ya. Yang kakaknya itu adalah Esau, yang adiknya adalah Yakub. Nah, dari Abraham yang sudah tua akhirnya punya anak, lalu kembali ke anaknya yaitu Ishak. Ishak ini punya anak namanya Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub, ternyata Esau ini gagah perkasa ya. Dia hobinya berburu. Tapi Yakub hobinya memasak. Nah, memasak dia. Tapi ibunya, Ibu Ribka ini, Mama Ribka, ini sayang sekali kepada Yakub. Esau disayang sama bapak Yakub. Bapak Ishak. Nah, disayang sekali karena hobinya berburu. Dan Esau pun senang dengan makanan kacang merah. Nah, si Yakub ini akhirnya minta lagi masak dan diminta sama Esau. Nah, ternyata si Esau ini menyepelekan hak kesulungan ya. Padahal dia anak sulung tapi dia menganggap remeh. Dia nukar sama semangkuk kacang merah, semangkuk sup kacang merah. Untuk supaya dia dapat itu, hak kesulungannya ini dia kasih ke Yakub. Karena dia bilang, aku sebentar juga manusia itu akan sebentar juga akan mati. Ngapain hak kesulungan? Mendingan aku makan aja sup kacang merah yang nikmat ini, yang sedap. Ya, adik-adik begitu gampangnya ya. Esau menukarkan hak kesulungannya. Yakub ini pintar sebenarnya. Ya udah, sini buat aku aja. Nih, kalau masakan aku kasih ke kamu, aku juga bisa masak lagi, ya. Nah, adik-adik sudah lihat ini ya. Ini artinya apa? Jangan pernah kita menganggap remeh hak kesulungan kita. Apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, jangan kita anggap sepele. Keselamatan yang sudah kita dapat dari Tuhan, iman percaya yang sudah kita dapat dari Tuhan Yesus, jangan kita tukar dengan apapun. Ya, adik-adik masih kecil. Iya, aku mau mainan itu, aku tukar deh, aku nggak usah ke gereja, yang penting aku beli mainan itu, aku jalan-jalan. Jangan, nggak boleh ya. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau sudah besar, iya aku suka sama cewek itu atau sama cowok itu, aku tuker deh, aku nggak mau ikut Tuhan, aku mau ikut cowok itu atau cewek itu, aku nggak mau ikut Tuhan Yesus lagi, aku mau ikut sama orang itu, mereka nggak ke gereja. Hati-hati ya. Kita tinggalkan Tuhan Yesus gara-gara apa? Gara-gara teman kita, ya, adik-adik remaja, pacar kita, atau cewek kita atau cowok kita, jangan ya. Kita harus mengikuti tetap kepada Tuhan Yesus. Jangan tukar iman kita, ibadah kita dengan hal-hal yang lain. Karena itu nanti membuat Tuhan sedih. Ya, adik-adik. Nah, kita bisa melihat akhirnya Esau menyesal. Menyesal. Dia merasa ditipu sama Yakub, padahal salah dia. Ya kan? Puji Tuhan. Nah, sampai di sini ya adik-adik belajarnya, supaya kita jangan menjual iman kita
percaya kita, waktu ibadah kita dengan apapun. Kalau memang ada keperluan mendesak dan memang harus ditinggalkan, oke, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai terus-menerus ya. Hati-hati adik-adik ya. Tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Ingat ya, siapa yang hadir saat ini, habis ini minta tolong mamanya atau papanya japri ke WA kakak. Atau adik-adik yang sudah punya HP, langsung japri. Kakak, ini aku hadir. Nah, sebutin namanya. Oke, puji Tuhan. Yuk, nanti hadiahnya Desember, kakak absen. Dari September siapa yang setia, yang paling banyak dan rajin. Ya, yuk kita ikuti, kita berdoa ya, kita akhiri. Terpujilah namamu Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu kami. Kami mau taat Tuhan, kami mau setia kepadamu, kami mau menghargai waktu ibadah sekolah minggu dengan sebaik-baiknya di jam yang sudah diberikan. Kami tidak mau menukar hal ini dengan apapun Tuhan, supaya kami dapat melatih iman percaya kami untuk kami tetap berpegang teguh kepada iman kami kepadamu, supaya kami tidak menukarkan iman percaya kami dengan apapun juga demi kesenangan tubuh kami jasmani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Goodbye adik-adik. See you next week.